kan hari ini kita nih kan mulut berzikir tapi hati tak berzikir. Bagaimana caranya lidah berzikir, hati berzikir? Ya, kalau lidah saja berzikir, hati tidak berzikir, akan dihantui atau diwaswasi oleh setan. Bagaimana caranya kita supaya terbebas dari setan? Maka ikutkan hati zikir. Cuma kata para ulama, meskipun hati tak bisa berzikir, jangan tinggalkan zikir. Wala yatruk al insan adzikra al lisani idza wujida al ghaflah wal waswas fi qalbih. Jangan kita meninggalkan zikir meskipun hati belum bisa berzikir. Tetaplah berzikir. Tetaplah memperbanyak kalimat-kalimat zikir yang kita baca lewat lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, semua adalah anugerah ilahi yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kini kita mengkaji tentang surat An-Nas, surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an, namanya surat An-Nas. Surat An-Nas ini artinya di dalam bahasa Indonesia adalah surat manusia. Surat An-Nas ini apakah kategori Makkiyah atau kategori Madaniyah? Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua versi. Ada Makkiyah, yang disebut dengan Makkiyah itu adalah ayat Al-Qur'an atau surat-surat Al-Quran yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, namanya Makkiyah atau Makkiyatun. Kalau yang ayat Quran atau surat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Walaupun diturunkan di kota Mekah sekalipun, tapi setelah Nabi hijrah, maka itu namanya golongan Madaniyah. Jadi ayat Al-Quran itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah adalah ayat Quran yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kalau surat An-Nas ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Di sini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Namun dijelaskan lagi oleh para ahli-ahli tafsir. Pemuka-pemuka ahli tafsir mengatakan yang benar adalah Madaniyah. Jadi surat An-Nas ini golongannya Madaniyah. Ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surat An-Nas ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, surat An-Nas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkenaan tentang Nabi disihir. Jadi Nabi itu pernah disihir, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu juga bisa mensihir baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi diturunkan surat An-Nas ini bagaimana cara kita untuk menangani sihir. Makanya ada pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah itu adalah pengobatan membacakan ayat-ayat pilihan yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat An-Nas ini. Jadi kalau orang meruqyah orang, mesti baca surat An-Nas ini. Karena Nabi SAW meruqyah diri Nabi Muhammad SAW dengan 2 surat. Yang pertama adalah surat Al-Falaq, kemudian yang kedua adalah surat An-Nas. Surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini berbarengan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meruqyah baginda Nabi Muhammad SAW yang terkena sihir. Nah, kejadian Nabi SAW itu terkena sihir ketika Nabi di Madinah. Bukan Nabi di Mekah, tapi ketika Nabi di Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Apa yang disebut dengan Hijriah? Hijriah itu ya identik dengan hijrah. Artinya hijriah itu hijrahnya Nabi, hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijriah. Jadi hitungan hijriah kita ini, misalnya 1445 hijriah itu dihitung ketika Nabi hijrah dari meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Itu namanya hijriah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa ayatnya? Ayat yang ada dalam surat An-Nas ini 6. Sedangkan ayat yang ada di dalam surat Al-Falaq itu 5. Jadi dia turunnya itu berbarengan dengan surat An-Nas. Al-Falaq dengan An-Nas ini berbarengan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan, ada 2 surat yang sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu? Inilah surah Al-Falaq 1, surah An-Nas 1. Nah, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini disebut dengan muawwidzatain. 2 surat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas 6 ayatnya, surat Al-Falaq itu 5 ayatnya. Maka kalau misalnya kita gabungkan surat Al-Falaq 5 ayatnya, surat An-Nas 6 ayatnya, 5 tambah 6 dapat jumlah 11 ayat. Nah, rupanya orang yang menyihir baginda Nabi Muhammad SAW itu pakai media rambutnya Rasulullah. Jadi rambutnya Rasulullah itu dijadikan buhul 11 helai. Dijadikan buhul untuk mensihir baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 11. Makanya setiap ayat yang dibaca Nabi putus satu rambutnya itu putus, lepas. Setiap satu ayat, maka ini kan ada jumlahnya 11 ayat. Al-Falaq 5, An-Nas 6, itu kan 11. Maka jumlah rambut Nabi yang dijadikan buhul itu juga 11. Maka setiap kali Nabi membaca satu ayat, lepas satu. Ayat kedua dibaca, lepas lagi. Sampai 11 ayat lepas semua. Jadi ini penting, ini pelajaran buat kita, bagi kita yang terkena gangguan jin, sihir dan lain sebagainya, meruqyah diri sendiri boleh, ya, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, media yang dijadikan untuk mensihir Nabi itu rambut Nabi, itu yang pertama. Yang kedua jarum. Maka di sini disebutkan al-ibir, al-hasilina fi sihri. Jadi media untuk mensihir baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah rambut Nabi dan jarum. Jadi rambut Nabi itu dipintal-pintal 11 pintalan, ya, 11 pintalan, kemudian pakai jarum.
Kalau kita belajar tafsir surah Al-Falaq dijelaskan lagi pakai boneka lilin. Nanti kalau misalnya ada umur panjang kita kajian surat Al-Falaq, nanti lebih detail lagi itu di sana siapa orang yang mensihir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan surah An-Nas. An-Nas ini kan artinya manusia. Rupanya An-Nas ini juga diambil dari bahasa Nisyan. Jadi bahasa Arab yang diambil dari bahasa Arab. An-Nas itu kalau dalam bahasa kita manusia. Rupanya An-Nas itu diambil dari kata Nisyan. Nisyan itu artinya apa? Kalau dalam bahasa kita artinya lupa. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, memang kebiasaan dan tabiatnya manusia itu punya sifat lupa. Makanya Allah itu kan Rahman Ar-Rahim. Allah itu kan Maha Kasih, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para kekasih-kekasihnya, nabi-nabi dan rasul-rasul untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kita ini kan di 5 fase sebenarnya kita ini hidup. Yang pertama kita ini di alam ruh. Ketika di alam ruh semuanya beriman. Ya, kata Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian? Quran ini yang saya bacakan ini Quran. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah yang mewujudkan kami, yang mengadakan kami dari tidak ada menjadi ada, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, yang memberikan kami rezeki. Rupanya setiap roh itu, baik itu rohnya Fir'aun sekalipun, beriman selagi masih di alam roh. Rupanya status kita di alam roh itu beriman semua. Makanya ketika bayi-bayi yang lahir dari perut-perut bukan orang Islam, dari perut-perut bukan orang Islam, ketika dia lahir kemudian mati, apakah masuk neraka atau masuk surga? Karena orang yang masuk surga itu di antara syarat untuk masuk surga itu adalah Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dihukumi ulama, bayi-bayi yang mati lahir dari perut orang-orang kafir yang bukan orang Islam itu masuk surga semua. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, al-maulud yuladu ala fitrah. Jadi bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kata ulama Islam. Maka setiap bayi itu Islam. Yang memajusikannya, yang menasranikannya, yang mengyahudikannya, yang mengkafirkannya itu adalah orang tuanya. Sebelumnya Islam. Maka bayi-bayi yang lahir itu semuanya Islam semua. Kalau dia mati setelah dia lahir, maka surga dia. Ya. Kita ini kan tidak lahir dari perut orang Islam, nggak ada milih kan? Kalau ada yang orang bantah, kenapa Pak Ustaz? Kok bisa bayi lahir dari perut orang kafir kok bisa masuk surga? Itu kan Kristen, itu kan Yahudi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu minta enggak pada Allah, ya Allah lahirkan aku dari perut orang Islam? Tak ada minta kan? Tidak ada kita ini minta. Sempat kita ini dilahirkan dari perut orang yang bukan Islam, kemudian mati, masuk neraka. Macam mana? Kita semua yang ini lahir dari perut orang kafir, kemudian mati, masuk dalam neraka. Macam mana? Kita tak pernah minta pilih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kronologinya, ketika kita masih di alam ruh itu statusnya mukmin semua, beriman. Baru kita diberangkatkan ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Di alam rahim tuh kita tuh, ya, 4 bulan tuh ditiupkan ruh, ya. 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari berikutnya ditiupkan ruh. 9 bulan 10 hari, ya, di dalam perut ibu kita, situ sudah kita jalani.
Setelah fase alam rahim, barulah kita dipindahkan ke fase dunia. Inilah fase dunia. Tidak banyak, 60-70 tahun. Setelah fase dunia kemana lagi? Fase alam kubur. Rupanya alam kubur ini lebih panjang daripada fase dunia. Alam kubur itu 40.000 tahun. 40.000 tahun alam kubur. Kalau kita di dunia itu 60-70 tahun. Kalau di alam kubur 40.000 tahun. Kubur itu. Kalau kubur itu kan kita sebut dengan barzah. Barzah itu adalah perbatasan antara dunia dengan akhirat. Itu namanya barzah. Sebelum menuju kampung akhirat. Setelah di alam barzah kemana kita digiring lagi? Ke alam akhirat. Alam akhirat itu dua. Kalau tidak surga, neraka. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nas itu diambil dari kata nisyan karena tabiat daripada manusia itu adalah lupa. Manusia itu lupa. Apalagi kalau ditagih hutang lupa dia. Ya kan? Yang tak pernah lupa orang yang memberikan utang. Tapi orang yang berutang itu lupa terus dia. Mana ada aku utang sama kau? Dah aku bayar dah kemarin. Ya kan? Lupa. Jadi memang tabiat manusia itu lupa. Maka diingatkan. Ketika istri lupa, diingatkan oleh suami. Ketika suami lupa, diingatkan oleh istri. Ketika atasan lupa, ingatkan oleh bawahannya. Ketika bawahan lupa, diingatkan oleh atasannya. Ketika imam lupa, diingatkan oleh makmumnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, hai Muhammad, katakanlah, a'udzu, aku minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Minta perlindungan dengan Tuhannya manusia. Tuhannya manusia ini adalah yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud menciptakan manusia itu apa? Yang mewujudkan manusia dari tidak ada menjadi ada, itu namanya. Yang menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali menjadi ada manusia dengan berbentuk seperti kita ini, ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada darah, ada limpa, ada liver, ada usus dan lain sebagainya itu, ya, dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan itu? Itulah birabbin nas. Tuhannya manusia. Nah, kenapa di sini banyak disebutkan? Nas itu kan banyak disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nas semuanya. Nah, kenapa itu banyak disebutkan di situ? Rupanya banyak menyebutkan nama manusia di situ itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia. Jadi Al-Qur'an ini kan kalamullah. Maka yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an itu mulia. Orang-orang mulia, Nabi Muhammad disebutkan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu kan kalau disebutkan dalam Quran berarti orang mulia itu. Nah, begitu juga An-Nas. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, yang mulia itu manusia. Inilah buktinya. Dalam Quran yang paling banyak disebutkan manusia. Maka di sini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia. Apa bukti yang lain? Min haitsu innahu ta'ala akhadha lahum malaikah qaddasuhu. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada manusia Nabi Adam. Itu sebagai bukti bahwa makhluk ciptaan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Hingga seluruh makhluk seperti malaikat Allah perintahkan untuk memberikan penghormatan, sujud kepada manusia. Jadi sujud di situ bukan penghambaan, tapi sujud di situ adalah memberikan penghormatan kepada manusia, Nabi Adam alaihi salatu wasalam.
Apalagi bukti bahwa Allah memuliakan manusia? Allah ciptakan alam dunia, alam semesta ini untuk manusia. Seluruh tumbuh-tumbuhan nih, ada yang tumbuhan untuk makanan kita, ada yang tumbuhan untuk obat kita, buah-buahan, ada lagi gandum, ada lagi beras, semuanya untuk manusia, ya, untuk manusia. Makanya dalam hadis itu, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, sedangkan kalian itu diciptakan untuk akhirat. Maka di sini juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia. Mana buktinya lagi Allah memuliakan manusia? Buktinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah beri akal kepada manusia, Allah beri ilmu kepada manusia. Tengok, akal, ilmu itu kepada manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan Allah beri agama supaya manusia itu berkhidmat, mengabdi kepada agama, mengamalkan agama, menyebarkan agama, mendakwahkan agama, kemudian berkorban untuk agama, mati-matian untuk agama. Agama itu kan mulia, mulia di sisi Allah. Allah berikan itu sebagai tanda bahwa Allah memuliakan manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in qamu bitilkal wazifah, siapa saja manusia yang mau menegakkan amanah agama, ya, kana lahum al-izzu dunya wa ukhra, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa illam yaqumu biha, kalau manusia itu tak mau menjalankan amanah agama, tidak mau mengamalkan agama, tidak mau mendakwahkan agama, tidak mau berkorban untuk agama, raddu li asfalis safilin, maka manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ulama yang menjelaskan neraka jahanam itu isinya siapa saja, manusia, setan, ya kan, dan bangsa-bangsanya lah, ya kan. Itu bahan baku daripada neraka. Pokoknya itulah penduduk neraka, manusia, setan, iblis, jin, kafir, ya, itu semua dimasukkan ke dalam neraka. Satu lagi, apa lagi? Batu. Batu ni macam mana? Jangan kita bilang batu cincin. Dia bukan itu. Dia maksud dibilang batu itu batu yang dijadikan sesembahan, artinya patung-patung. Jadi kalau ada orang ukir patung dari batu, itu yang dimasukkan ke dalam neraka. Di zaman Nabi kan ada 360 patung yang ditegakkan di sisi-sisi Ka'bah, itu semua dimasukkan dalam neraka itu. Jadi batu cincin tidak. Tapi kalau batu cincin itu kita yakini bahwa dia ni pembawa rezeki, itu bukan batu cincinnya saja yang dimasukkan, orang yang punya cincin juga dimasukkan. Bukan cincinnya saja, orang yang punya cincin sekalian dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita sebutkan tadi. Penduduk neraka itu manusia, kemudian jin, setan, ya, kemudian batu-batu itu, patung-patung yang dijadikan sesembahan. Ada tak babi anjing? Babi anjing tak ada? Tak ada babi anjing. Babi anjing ni binatang yang paling hina. Maksud paling hina ni, misal anjing ni dia bilanglah kepada keluarga anjing yang lain, kita ni najis mughalazah. Kalau kita ni tersentuh kain manusia, tersentuh tangan manusia, manusia mesti cuci 7 kali, salah satu dengan tanah. Ya. Kalau tak 7 kali cuci, salah satu dengan tanah, maka manusia tu masih najis, tak bisa bersembahyang. Kalau dia tak
cuci dengan 7 kali tak sah sembayangnya itu. Tak sah, tak suci dia. Mesti basuh dengan 7 kali. Jadi anjing ni fikirlah, kita rubahlah keturunan kita. Nanti kau nak, kata ibu anjing, kata bapa anjing, jangan kau kahwin dengan anjing, kau kahwin dengan kambing. Supaya nanti yang lahir kambing. Jadi anak cucu keturunan kita ni nanti jadi kambing semua. Tak bisa juga. Kenapa? Jadi seandainya, kami belajar dalam fikih itu, seandainya anjing kahwin dengan kambing, ya, lalu lahirlah anak kambing. Anak kambing itu pun dihukumi najis mughalazah. Maka tak bisa dia tu memperbaiki keturunan, tak bisa. Begitu juga dengan babi. Saking hinanya, saking rendahnya binatang. Tapi anjing babi itu tak ada dalam neraka. Hina semacam hina itu macam itu tak ada dalam neraka. Siapa yang dalam neraka? Manusia-manusia yang berhati anjing. Manusia-manusia yang berhati babi. Itu yang masuk dalam neraka. Ada anjing, ada mungkin untuk mencakau manusia yang anjing tu. Ada tak babi? Ada mungkin untuk mencakau manusia yang babi itu. Ya. Bahkan ada anjing masuk surga. Ada tak anjing masuk surga? Ada. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga dia. Anjing Ashabul Kahfi itu bisa bercakap. Anjing itu bukan anjing piaraan Ashabul Kahfi, bukan. Kemarin pernah kan kita kaji Ashabul Kahfi di sini kan? Anjing itu ngikut dia ketika Ashabul Kahfi itu berjalan, anjing itu ngikut. Diusir sama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu, balik lagi, diusir, balik lagi, diusir, balik. Terakhir dia bercakap sama Ashabul Kahfi itu, kau jangan usir aku. Aku ini cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Akhirnya dibiarkan anjing itu. Anjing itulah nanti dimasukkan ke dalam surga karena ikut-ikut ikut-ikut orang yang menyelamatkan iman, ya, di zaman itu. Maka anjing itu pun Allah muliakan. Tapi dia sudah tak lagi bentuk anjing dalam surga tu. Dia sudah berbentuk pemuda yang tampan. Dijadikan pemuda yang tampan. Ya. Ada anjing tak masuk neraka, masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, kalau manusia itu dia tidak amanah, maka manusia itu akan dicampakkan ke serendah-rendahnya tempat, itulah neraka jahanam. Malikin nas, Tuhannya manusia, yang menguasai manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dikasih pelajaran juga sama ulama. Di surah Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Di surah An-Nas kita baca Malikin Nas. Di Al-Fatihah ma-nya dipanjangkan ma. Di surah An-Nas ini dipendekkan ma. Jangan kita salah baca. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau dipanjangkan dengan dipendekkan, apa beda Pak Ustaz? Tidak ada bedanya, artinya sama. Raja yang menguasai Malik dengan Malikin Nas dengan Maliki Yaumiddin itu, yang satu dipanjangkan dalam surah Al-Fatihah, yang satu dipendekkan dalam surah An-Nas ini, tidak ada beda. Inilah namanya qiraah sab'ah. Ya. 7 macam qiraat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Maka ayat Al-Quran dengan bacaan panjang di surat Al-Fatihah, pendek di surat An-Nas ini adalah kesepakatan para ulama untuk membubuhkan dia, yang panjang di surah Al-Fatihah, yang pendek di surah An-Nas, semua artinya sama, adalah Tuhan yang menguasai. Tapi tetap kita baca yang di sini pendek, yang di Al-Fatihah yang dipanjangkan. Kalau masalah arti sama semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ilahin Nas, Tuhannya manusia.
Nah, ini kata para ulama, inilah tertib urutan-urutan yang tak pernah kita bayangkan sama sekali, yang tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu hadirin, kenapa yang pertama Rabbun Nas, kemudian Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas? Inilah. Ketika manusia itu mengetahui bahwa Rabb yang dia sembah nih, ya, Rabb yang menjadikan dia nih, ketika dia melihat bahwa bermacam-macam tarbiyah, bimbingan-bimbingan sehingga kita nih bisa bercakap, bisa berjalan, bisa memegang, maka manusia itu tahu bahwa inilah Rabb-nya. Rabb itu apa? Rabb itu adalah yang memelihara. Ketika manusia itu mengetahui yang menggerak-gerikkan seluruh makhluk ini adalah zat yang tidak butuh kepada sesiapapun, maka mulailah manusia itu memahami kalau zat yang menggerak-gerikkan seluruh makhluk yang di jagat raya ini dan tidak butuh bantuan sesiapapun, itu namanya Malik. Nah, yang menguasai, yang maharaja. Ketika manusia ini mengetahui bahwa yang bisa menggerak-gerikkan seluruh makhluk ini tanpa meminta bantuan sesiapapun, itulah yang layak disembah. Makanya itulah tertibnya tadi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayatnya bersambung lagi, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu bersembunyi dalam hati manusia nih. Jadi bila mana manusia ini lalai dari zikir kepada Allah, maka disuntik sama setan. Kalau hati manusia ini berzikir pada Allah, maka setan lari. Jadi begitu terus. Makanya Bapak Ibu, hati kita ini kan bergerak nih lewat arahan hati. Apa terbetik di dalam hati kita? Aku nak makan pecel kah, nak makan ini kah? Kan hati kita. Aku suka sama kamu, aku nak ke sana. Itu kan gerakan hati kita, baru kita berjalan kan, begitu kan? Nah, rupanya kita ini mesti tahu ada 4 hal yang mempengaruhi hati kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat yang mempengaruhi hati kita. Yang ketiga, hawa nafsu kita. Yang keempat, setan. Makanya di sini dibilang rahmaniyun wa malakiyun wa nafsiyun wa syaitaniyun. Jadi 4 inilah yang akan mempengaruhi kita. Yang pertama, bila mana hati kita tuh suka ingin melakukan ketaatan tertentu, ya, sama ada misalnya suka kali kita nih puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, suka inilah ibadah tertentu, inilah yang paling kita sukai. Nah, inilah hati kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini suka melakukan ketaatan tapi tak tertentu. Aku kadang suka solat, kadang suka baca Quran, suka bersedekah. Nah, hati kita ini rupanya digerakkan atau dibisikkan oleh malaikat. Tuh. Kalau kita ini, hati kita ini suka ingin melakukan kemaksiatan tertentu, misalnya perzinaan lah, misalnya zina, suka berzina misalnya, nih hati kita ini digerakkan oleh hawa nafsu kita. Kalau hati itu suka melakukan kemaksiatan yang tidak ditentukan, pokoknya yang dosa-dosa yang dibuat, tak tahulah mau buat dosa apa aja, inilah hati kita ni digerakkan atau dibisikkan oleh setan. Jadi 4
yang 4 hal inilah yang mempengaruhi hati kita. Sama ada Allah Subhanahu wa taala, sama ada malaikat, sama ada yang ketiga nih hawa nafsu kita, sama ada setan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu khannas itu yang bersembunyi. Khannas itu yang bersembunyi, dia di dalam hati kita. Bila mana kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan suntikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was ke dalam hati-hati manusia. Apabila hati-hati manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu hadirin, kita dijelaskan oleh para ulama, ya. Setan akan mempengaruhi hati kita walaupun kita berzikir lewat lidah kita. Nih saya bacakan. Bi qulubihim walau kanu zakirina bi alsinatihim. Setan tetap akan menghantui, setan akan tetap memberikan rasa was-was, ya, mengkhawatirkan ke dalam hati kita, meskipun lisan kita berzikir kepada Allah, ya, meskipun lisan kita berzikir, ya, kan setan itu bukan di lidah kita ini. Di sini kita berzikir, tapi setan suntikkan di sini. Makanya Bapak Ibu hadirin, setan itu akan lari bila mana hati itu berzikir, bukan lisan itu yang berzikir. Tapi ingat, lisan itu berzikir untuk supaya hati berzikir. Itu dia. Maka perlu kita ini, jadi keterangan para ulama di sini, perlu kita belajar sekolah zikir. Jangan kita bilang tak perlu belajar, mesti berguru juga. Nah, sekolah zikir supaya, kan hari ini kita ini kan mulut berzikir tapi hati tak berzikir. Bagaimana caranya lidah berzikir, hati berzikir? Ya. Kalau lidah saja berzikir, hati tidak berzikir, akan dihantui atau diwaswasi oleh setan. Bagaimana caranya kita supaya terbebas dari setan? Maka ikutkan hati zikir. Cuma kata para ulama, meskipun hati tak bisa berzikir, jangan tinggalkan zikir. Wala yatruk al-insan az-zikra al-lisani idza wujida al-ghaflah wal waswas fi qalbih. Jangan kita meninggalkan zikir meskipun hati belum bisa berzikir. Tetaplah berzikir, tetaplah memperbanyak kalimat-kalimat zikir yang kita baca lewat lisan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita berzikir kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hamba Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Siapa hamba Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh setan? Adalah ahli zikir. Faman kana min ahli zikri, siapa saja orang yang masuk dalam ahli zikir, fala tasallut lisyaitani alaih, maka setan tidak bisa mengalahkan dia. Ini penting kita sekolah zikir supaya hati berzikir. Karena ahli zikir, orang yang hatinya berzikir, setan tidak akan bisa mengalahkannya. Mana ayat Qur'annya? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang selalu berzikir itu, maka kamu sekali-kali wahai setan tidak akan bisa mengalahkannya. Ini penting Bapak Ibu. Kita ini kan dipengaruhi oleh hawa nafsu, setan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengalahkan setan? Adalah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, dari golongan, dari apa? Setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Oh, ada ya.
setan manusia? Ada. Quran nih mengatakan syayatinil ins wal jin. Jadi setan dari golongan manusia, setan dari golongan jin. Jadi kita ini dipengaruhi kejahatan-kejahatan lewat jin maupun lewat manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jin itu makhluk Allah. Kenapa dia dikatakan jin? Nah, nih, kenapa dia dikatakan jin? Karena istitaruhum anil uyun. Jadi, kenapa dia dikatakan jin? Karena dia adalah sesuatu yang disamarkan atau disembunyikan oleh Allah dari pandangan-pandangan manusia. Kita bilang bayi yang dalam perut itu apa? Janin. Itu kan jin itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa lihat dari pandangan mata manusia itu namanya jin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jin itu berjisim, berbatang tubuh seperti manusia, berbatang tubuh, ya. Dia terbuat dari api. Yatashakkaluna bisuwari syarifah wal khasisah. Jin itu ada yang rupanya seperti orang soleh, ada juga rupanya yang buruk. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada jin itu yang seperti orang soleh, berjubah, bersorban, ya, berjenggot. Ya. Ada juga yang seperti kuntilanak, genderowo. Tapi itu bukan hantu, bukan genderowo. Jin mana ada. Jadi jangan takutlah kalau malam-malam pipis, ya, nanti ada Dracula, mana ada. Itu di film-film aja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi, ta'awwadzu billahi minasyayatinil jins wal ins. Kata Nabi, ya, berlindunglah kamu kepada Allah dari setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Itu berarti, ya, manusia ini yang mengajak-ngajak kepada keburukan itu namanya setan dari bangsa manusia. Terakhir, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jumlah huruf yang ada dalam surat An-Nas ini yang tidak diulang-ulang itu jumlahnya berapa? 23 huruf. Salasun wa ishruna harfan. Jadi jumlah huruf yang ada dalam surat An-Nas itu 23 huruf. Lalu jumlah huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah berapa? Jumlah huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah yang tidak diulang-ulang, ya, 23 juga. Maksud tidak diulang-ulang, kalau sin berkali-kali itu dianggap satu, ba berkali-kali dianggap satu juga. Itu yang maksud tidak diulang-ulang. Maka jumlah huruf yang ada dalam surah An-Nas yang tidak diulang-ulang jumlahnya 23. Jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah yang tidak diulang-ulang jumlahnya juga 23. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi juga dalam masa 23 tahun. Tengok hebatnya. Inilah kalau kita ini belajar Al-Quran, penutup surat dalam Al-Quran itu 23 hurufnya, tidak diulang-ulang. Pembuka Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah 23 juga. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam masa 23 tahun. Kan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, huruf awal Al-Quran apa? Huruf awal Al-Quran basmalahnya surat Al-Fatihah. Huruf akhir Al-Quran apa? Sin. Surat An-Nas itu kan? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Huruf yang terakhir adalah sin. Huruf yang pertama dalam Al-Quran ba-nya bismillah. Huruf yang terakhir dalam Al-Quran adalah sin surat An-Nas. Maka ba kalau digabungkan dengan sin apa artinya? Bas artinya adalah sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sekelumit tentang surah An-Nas. Mudah-mudahan dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an ini
kita semakin tahu ya tentang makna Al-Qur'an ya, kemudian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Ini penting. Jadi kalau bisa kami sarankan sering-seringlah ya, atau dalam berapa namanya? Dalam 1 bulan sekali itu ada mengkaji tentang tafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman umat Islam, kitab yang menjadi pedoman buat kita umat Islam. Maka bagaimana caranya kita memahami Al-Qur'an adalah dengan menjelaskan makna kandungan dari Al-Qur'an, itulah tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu milik saya. Mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.